Iya, Oke. kita ketemu lagi setelah hampir 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kok 2 tahun berarti PPKM-nya lama no 2 Wah, tahun. sangat. Oh. Kita masih merasakan PPKM, tapi sekarang PPKM-nya mungkin agak beda Oh, ya. beda ya. Pura-pura ketemu sama yang melo-melo. Yang melo-melo ya. Oke, ini kita menepati janji Waduh, para pemirsa, para pecinta karawitan, apa yang sudah kita post pada waktu itu kita sudah pernah berjanji ya. Kapan-kapan kan kita mau nyambung katanya, kita mau nyambung apa yang dulu pernah kita bahas dalam karpot kita, iya kan? betul. Karena kita tuh nggak boleh ya namanya PHP ya, karena kayaknya sudah menggebu-gebu janji di awal ya. Seyogyanya Ya harus kita tepat. harus memuaskan penonton. Aduh, aku bayangin nek penonton puas terhadap kita iki piye gitu loh. Terus rada ngene. Aduh, apa? Oke, sorry. Saya lupa kalau perut saya sudah menggembung nih. Makasih sarannya ya. Terima kasih Mbak kameramen yang cantik. Oke, jadi hari ini kita akan mencoba melanjutkan apa yang dulu pernah kita bahas. Ya, ini tidak lepas dari judul sebuah buku yang dulu pernah ditemukan, pernah jatuh ke tangannya Mas Redian ini tanpa mimpi, mak grubiak ngono ya, terus Iya, aku kemudian serasa menjadi nabi untuk menerima buku ini. mak kredek. Oke, jadi hari ini kita akan membahas hasil dari kerja kerasnya Mas Redian. Jadi ceritanya nih gini, singkat kata ketika dulu kita pada pertemuan pertama hanya menunjukkan wujud fisik bukunya ya pada waktu itu ya. Yes, betul sekali. Terus ya kita ya bukan PHP sih, kita janji kalau kita akan membahas satu persatu, lembar demi lembar karena apa? Tulisannya dalam aksara Jawa dan buku keluaran tahun 1913 ini memang dibilang langka ya Sangat. di perpustakaan yang ada di tempat saya kerja juga sepertinya saya belum pernah menemui buku berjudul Over the Gamelan. Nah, nggak ada seminggu sebetulnya. Wah, tiba-tiba tuh Mas Redian tuh ngirimin saya lewat WhatsApp layang sepisan. Kok cepet banget gitu. Langsung saya baca. Saya baca karena nggak terlalu banyak sih layang kepisan itu bab pertama nggak terlalu banyak kan Enggak lembarnya. begitu, paling Saya ya langsung selesai baca 20-an. cepat tanpa saya minta menyusul. Mak bedunduk layang kapisan bab kedua. Kaget saya. Ternyata lumayan cepat nih jalannya translasi. Dan hingga akhirnya selesailah beberapa bab ya Sampai yang keempat sampai terakhir ya. yang keempat. Nah, karena ini sudah kami baca, kami selami, ya kami menepati janji kami. Ya mari kita obrolin nih apa yang sudah Oke. ditemukan oleh Mas Redian. Ya aku sidik-sidik akan urun rembuk lah karena bagaimanapun ya karawitan sebagai bidang yang saya cintai, yang menjadikan saya sekarang seperti ini ya ono opo-opo yang menyangkut masa lalu karawitan, perkembangan karawitan dan masa depan karawitan ya ini menjadi tanggung jawab saya juga untuk andil ini nih. Ini tafsirnya gimana ya? Ini maksud kalimat ini bagaimana? Kemudian eh ya judulnya ya dhewe iki nggathuk-nggathuk kayak gitulah dengan fakta karawitan masa kini bahkan masa sebelum kini. Masa sebelum kini itu maksudnya masa yo rodo lalu ning ora lalu banget gitu loh. Oke. Itu kan ternyata kan beda banget. Ya Iya, ora banget sih. ya ada Ada suatu sesuatu sing loh kok ngene yang ternyata bisa gitu loh. di-compare gitu ya. Iya. Dan otomatis kesaksian si penulis ini sebelum tahun 1913 kan. Betul. Berarti kan yang ada di lapangan itu karawitan kan seperti ini nanti yang akan kita bahas gitu loh. Yes. Mungkin kita langsung saja ya Mhm. kita bahas. Kebetulan udah saya pindah nih dalam sabak milenial nih.
Ini namanya sabak milenial loh, guys. Hah? Tapi mungkin sambil buka-buka laptop, buka-buka laptop, buka-buka Sabak sabak, milenial. sabak milenial itu Iya. mungkin kemarin para pemirsa tuh masih penasaran ya over the gamelan tuh apa sih, itu bahasa mana, apakah itu bahasa Inggris, ternyata bukan ya. Oh ya. Mungkin ada yang berekspektasi gamelan sudah berakhir gitu ya, tapi ternyata Over karena the gamelan ya ada saya ya. kata Betul. over, ternyata itu memang bahasa Belanda. Ini over the gamelan tuh kalau kita terjemahkan di Indonesia tuh tentang gamelan. Oh, tentang gamelan. Nah, walaupun demikian banyak sekali yang buku judulnya Belanda, tetapi coba didetailkan. Ternyata Jakub sama Wigno Rumekso ini mencoba untuk menjelaskan mengenai layang anyu rupake pratikeling nabuh gamelan lan panggawene gamelan. Jadi Hmm. ya ini jujur banget ya, memang gamelan ini kompleks ya, nek mamane mau dibahas banyak hal ya, bisa berjilid-jilid Ya, kayak betul. PPKM ini berjilid-jilid. Sampai sarap rampung bahas PPKM itu bener. ya, berpanjang. Ya, ini tergantung kita juga Gitu. sih. Kita sebagai masyarakat Indonesia kalau ya intinya ya patuh prokes dan yuk menjaga kesehatan bersama lah. Ya, Itu seperti cepat selesai loh sebetulnya. ya Ya. seperti kita ini ya, Ah, ya iya. oke lah kita tidak masker tapi ada jaga Yuk kita jarak ada lah. jarak di antara kita 1 kilometer. Iya. Mbok iki mbok tunak. Nah gitu. Dan ternyata memang banyak sekali apa dulu-dulu memang kebanyakan percetakan aksara Jawa itu memang prakarsa Belanda. Iya. Dan ini memang cetakan dari Betawi, bukan dari Oh, ini. iya, malah dari Betawi dan nama perusahaannya Firma Papyrus namanya. Oh, oke. Berarti meskipun ini kemarin prediksi kita Weknyo Wik, Rumekso, mhm, ini kan tokoh karawitan dari Surakarta mungkin ya? betul. Jadi ibaratnya Mas Anon ini menulis suatu buku walaupun jenengan orang Bali ya. Jadi orang Eh, Bambang Lipuro. aku meh komplain ya, kamu kok Bali? Bukan Bali ternyata mau Tap- menyebut Bantul. Tapi ternyata pengen suatu percetakan yang kualitas jenengan bisa menembus yang Oh. ke Jakarta ya, agak bergengsi sedikit gitu. Nah, zaman dulu pun sudah terjadi seperti itu. Seperti itu, dan memang yang konten yang seni banyak sekali di Semarang dan juga di Betawi. Hmm. Salah satu yang terkenal dua-duanya ada tuh namanya Vandor Semarang gitu. Oh, Semarang ya. Mm-mm, Tapi yang ini di Betawi ya. betul. Ini di Dan Betawi. namanya Firma Karena emang Papyrus. kelihatan kok ya di bukunya ada itu tersirat semua ya. Iya, Oke. dan itu walaupun memang aksara Jawa sudah. Ya. Oke, langsung ya. Langsung aja kita langsung kepada bab pertama. Oke, saya Layang Kapisan. Nah, di layang. sini kan langsung lah bab 1 ini kan langsung judulnya kan Prakara Nabuh Gamelan. Yes. Nanti tolong Mas Redian kamu nanggapin kalau aku mungkin kurang pas atau gimana. Tapi intinya eh apa semacam menurut saya di bab 1 ini yang ingin dikemukakan adalah tahap awal ketika orang mau belajar. Di sini menyebutnya karawitan atau gamelan? Gamelan. Langsung gamelan. Ini luar biasa ya. Kenapa nggak nyebutnya karawitan ya? Iya, Tetap gamelan langsung ya? bahkan sampai layang kapisan selesai itu nggak ada tembung sinau karawitan tuh Nggak nggak ada. ada. Ini catatan pertama, poin bahwa ternyata pada zaman itu istilah karawitan memang belum populer sekarang, guys. Poin. Lalu yang ingin saya sampaikan adalah di sini disampaikan kalau belajar gamelan itu luas sekali. Rasanya nggak mungkin kalau belajar gamelan kemudian langsung bisa sempurna, belajar segalanya itu nggak mungkin karena terlalu luas. Dan ini adalah soal pembiasaan manusia terhadap barang-barang yang tidak terlihat, nggak mistis, tidak klinik, tetapi yang namanya rasa kepenak, merdu itu kan semua nggak tampak oleh mata kan, Betul sekali. didengarkan, didengarkan. Nek boso sing luwih mentereng ya dirungokke, dirungokke kepenak, laras.
neng ati, tentrem dan lain sebagainya itu kan barang rakit kok kabeh. Betul. Semua barang yang tidak tampak. Jadi memang perlu proses yang panjang. Yang pasti semuanya harus diawali dengan mengenali rician-rician yang ada di gamelan. Ini kalau nggak salah di sini saya membacanya begitu gitu loh. Betul Makanya sekali, di sini Mas. kan disampaikan mungguh lungguhe kang diarani gamelan saprangkat utawa sagagragan ya. Mhm. Perangane kaya ing ngisor iki. Jadi dulu itu gamelan itu pada zaman itu seperangkatnya itu isinya yo gong, cuma satu. Betul. Gong siji, kempul siji, kenong siji, ketuk siji, kendang siji. Ini kendangnya satu, nggak ada kendang tiga seperti sekarang belum ada nih. Apalagi kendang teng tlecek. Kendang tengklesek belum ada seperti di rumah saya. Rebab siji. Nah, ini rebab sudah ada. Gambang sak pangkon. Nah, ini nanti kita bahas secara khusus. Betul. Bonang ngarep sarancak. Ini juga istilah yang unik nih. Bonang ngarep ya. Betul. Bonang ngarep. Kita sekarang kan nyebutnya kan bonang barung, bonang Bonang penerus, penerus, bonang bonang panembung panembung. ya. Kalau ini nyebutnya bonang ngarep serancak. Kemudian saron ngarep sapangkon. Sarto suling siji. Jumlahnya itu hanya 10 kalau di sini ya. Betul, Mas. Hanya 10. Nah, ini harus menjadi syarat utama orang yang mau belajar gamelan itu harus ngerti ini, kemudian ngerti wujudnya. Betul. Harus tahu wujudnya. Jadi kalau guru-guru zaman dulu mestinya nggak mungkin ya virtual ya kalau saiki ya. Mesti kalau pengen belajar gamelan ya ayo ke sini. Ini namanya gong. Ini namanya kendang. Ini namanya apalagi tadi? Kenong, ketuk, rebab, gambang, bonang ngarep, saron ngarep. Begitu kan? Suling. Suling Betul. sudah ada. Sitar belum ada ya? Belum. Sitar belum ada. Ini menarik ya. Nah, ini di sini kan syaratnya kan memang begitu. Pertama-tama yang harus diketahui adalah ngerti dununge itu. Instrumen, ricikan, kuwi jenenge apa, arane apa. Kemudian setelah itu di sini kan sudah pakai gambar ya kalau di sini ya. Sudah Pakai pakai. bagan ini wilan selentem laras selendro. Betul. Nah, ini unik. Ini unik sekali karena cara mengurutkan angka ini unik sekali. Aku bingung terus terang pas pertama baca ini. Ini makanya aneh. Jadi di sini digambarkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilah ya, selentem itu ya. Betul. Selentem ada 7 bilah. Urutnya nada, nomornya itu kalau dari bawah itu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Terus 2. Ini tidak biasa kalau sekarang generasi pengrawit sekarang mungkin kok melihat ini aneh ya. Ini Betul. nggak konsisten, ini arep pelok apa arep slendro itu kan nggak kok ada pitune gitu loh. Itu laras yang enak, Mas. Itu laras yang enak ya. Laras gado-gado. Laras gado-gado nih, betul. Nah, ini begini ya. Jadi memang dari cara deskripsi pengurutan nada ini juga unik ya. Yang ternyata banyak yang kita tidak tahu ya. Lara-larai perjalanan penomoran nada dalam gamelan ini ternyata juga mengalami perkembangan yang dinamis ya. Betul. Ya ini buktinya kan dulu kan seperti ini ya. Terus ini di sini juga selentem itu loh. Selentem itu kan ternyata kan ada selentem gamelan cilik utawa kelenengan dan selentem gamelan ageng. Sekarang menurutmu gimana nih? Kamu semenjak belajar gamelan, ketemu dengan saya waktu SMA, terus belajar gamelan selama kuliah, terus sekarang tahu nih, loh kok salah satu sumber literatur kita menyatakan kalau selentem gamelan itu ternyata ada selentem gamelan cilik utawa kelenengan, dan yang kedua selentem gamelan gede. Betul. Apa yang mau kamu katakan? Well, it's quite shocking for me gitu ya. Jadi apa yang kita lihat bersama, bahkan saya sendiri dulu sebagai seorang awam ya, ternyata yang kita lihat sendiri itu selentem gamelan cilik. Karena Ternyata ya. ternyata bahkan
udah itu disebut sebagai gamelan yang dengan rancaan yang selengkap itu pun malah lebih banyak yang gamelan selentem gamelan kelenengan. Nah, Dan ternyata dari segi fisiknya pun berbeda. Dan memang ini menjadi suatu hal apa ya, suatu penyadaran buat kita. Ternyata untuk selentem gamelan ageng ini tidak semua yang punya. Bahkan kalau bisa saya akui, bahkan orang apa ya, bahkan di lingkup-lingkup yang lebih apa ya, yang lebih agung lah. Misal kayak di keraton atau gamelan zaman dulu masih ditemukan. masih ada. Dan itu mungkin apa ini bisa dikoreksi ya. Sebutannya tuh slendro. Betul. Nah, itu malah justru memang dan ini sudah dideskripsikan bentuknya apa pelangkannya bahkan menggunakan pelangkan untuk balungan seperti Ya. sarung dan tembung. Nah, ini saya juga mikirnya lebih anu lagi, lebih jauh lagi. Artinya gini, terus aku sok-sok jadi merasa yo memang nek nggak kritis ya kita ini jadinya seperti kita ini sekarang sampai kehilangan lacak ya, kehilangan lacak gitu loh. Artinya kalau kita sekarang kenalnya yang dimaksud seperti yang di dalam buku ini sebagai slentem gamelan gede, bentuknya seperti slentem, ada pencunya ya, ada pencu ya, Mhm, penconnya. Jadi bilah berpencon ya. betul. Itu kalau sekarang kita taunya slento dan padahal kalau di sini jelas dikatakan kalau ini juga sebetulnya masuk kategori slentem.